hanya berbeda di sini saja, minus 6, di sini minus 12. Lalu yang 90 hari, berarti di sini menggunakan function today. Today ini untuk mundur ke 90 hari sebelumnya. Halo, selamat datang kembali di channel Guido Famula. Oke, pada kali ini kita akan lanjutkan untuk video tutorial terkait dengan personal budget. Kemarin itu kan, atau di video sebelumnya, kita sudah menyelesaikan untuk yang di RC keluar, terkait dengan report pengeluaran. Sekarang kita lanjut untuk membuat RC pinjaman. Nah, jadi sebagai contoh, di file yang sudah saya lampirkan di kolom deskripsi. Di sini ada report hutang ataupun pinjaman, di mana di sini ada total hutang, hutang dibayar, dan sisa hutang untuk header-headernya. Lalu di sini akan menampilkan sejumlah platform yang kita masukkan sebagai tempat penyimpanan, maksudnya tempat kita menyimpan, meminjam uang tersebut. Di sini ada S-Pinjam, Aku Laku, dan dana cicil, dan sebagainya. Untuk ini kita letakkan di setup kategori. Nah, langsung saja kita buat untuk di filenya. Kita buat sheet baru. Di sini kan RC keluar, kita langsung buat saja di sini. Kita rename sesuai dengan namanya RC pinjaman. Oke, sudah sama. Jangan lupa untuk bagian ininya ya, bagian filternya kita masukin juga. Kita ambil yang dicontoh seperti di RC keluar, karena ini sama saja. Nanti ini induknya langsung ke dashboard. Oke, kita pindahkan atau kita copy ke RC pinjaman. Nah, di sini tetap indeksnya ke dashboard, sama juga yang di bagian bulan dan juga tahun. Oke, untuk header juga bisa kita langsung copy. Nah, jadi nanti kawan-kawan bisa akses juga, filenya ada di kolom deskripsi. Kalau untuk mendapatkan hak akses penuh juga bisa juga. Setelah ini langsung kita masukkan untuk yang platform sampai ke sisa hutang, kita copy. Oke, untuk indeksnya kita ambil dari setup kategori. Nah, setup kategori kan berarti kita untuk mengambil nama-nama platform tersebut. Untuk pinjaman kita ngambil dari kolom I2 sampai I. Nah, boleh kita inikan juga, nanti jadikan absolut. Tekan F4, lalu enter. Nah, di sini kan sudah masuk ya. Ya, kita rapikan dulu sebentar, biar kita menyesuaikan dengan panjang dari nama-nama platform tersebut. Nah, sekarang di total hutang itu, sesuai dari rumus di sini, kita copy dulu, nanti saya jelaskan satu persatu. Oke, langsung saja di copy, dipastekan. Ya, bentar. Oke, sudah. Nah, jadi kita mulai itu dari ini ya, dari if yang pertama itu, karena kita start untuk pencarian datanya dari A5 di bagian platform ini. A5 di sini ada S-Pinjam, jadi di sini diasumsikan A5 jika kosong, nilai true-nya maka akan menghasilkan string kosong. Jadi misalnya belum ada platform yang kita isi ataupun yang belum ada terindeks, maka total hutangnya itu dikosongin karena data di platformnya tidak ada. Jadi di sini hanya akan menampilkan 6 dari platform tersebut. Berhubung kita mulainya dari A5, maka yang di cross check itu yang di A5. Oke. Karena di sini ada nilainya itu berupa string yaitu S-Pinjam, maka langsung melewatinya dan akan masuk ke if error. If error ini sebagai sebagai proteksi semisal terjadi error ataupun data yang salah, biasanya di splited itu akan menghasilkan nilai non-available. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, semisal nanti non-available, maka nanti dijadikan 0 ataupun string kosong. Tapi kita berharap ini tidak ada kesalahan, maka langsung lompat ya ke IFS. Ya, ini percabangan yang lebih dari satu, jadi dalam satu blok bisa dimasukkan. Di sini dari F1 ini kan untuk melakukan track di bagian sini, di rentang. F1 itu jika ini terpilih semua, ataupun kita pilih semua untuk filternya, makanya akan langsung melanjutkan untuk perhitungan sum IFS. Jadi IFS ini untuk mengambil nilai dari TR pinjam B3 sampai B1000. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di TR pinjam ini, yang di B3 itu adalah menampilkan jumlah. Kita beranjak dulu ke TR pinjam. Tuh. Di sini B3-nya, tuh. B3 itu kan 200.000, 1,2 juta. Oke, jadi niatnya tuh emang mau mengambil jumlah ini. Totalnya berapa yang untuk bagian S pinjam.
Sekarang kita kembali ke RC pinjaman. Nah, kan niatnya untuk mengambil nilai ini B3 sampai B. Nanti itu kriterianya harus berdasarkan dengan TR pinjam yang D3 sampai D1000. Itu berarti harus sama dengan yang di A5. Misalnya S pinjam, berarti A5 kita itu S pinjam. Apakah ada S pinjam di kriteria ini? Jika ada, berapa jumlahnya? Untuk difilter semua. Jadi itu dia bakal untuk menggenerate jumlahnya sejumlah dari rentang dari keseluruhannya. Maka ditulis semua. Tapi teman-teman bisa ngubah ini, bisa pakai all semua ataupun keseluruhan. Di sini saya menggunakan pakai kata semua. Lalu langsung beranjak di IFS selanjutnya, yaitu di D1 sama dengan semua. Nah, itu D1 sama dengan semua itu terletak di bagian bulan sini ya. Jadi kita bisa bacanya dari sebelah kanan. Di sini kan menggunakan kriteria dari A3 sampai A. A3 sampai A ini adalah tanggal. Jadi penanggalan itu tanggalnya lebih sama dengan dari bulan B1. Jadi seandainya kita set ini bulan itu semua, kita harus di tahun ini kita men-settingnya juga menggunakan tahun keberapa, entah 2025 atau 2026. Semisalnya B1 itu 2025, bulannya semua, berarti dari rumus ini itu mau cari tahu untuk keseluruhan di tahun 2025 itu berapa jumlah dari pinjaman dari S pinjam. Nah, jadi itu sejarah akunnya gitu ya. Lalu di F1 itu untuk nge-track 12 bulan ke belakang. Nah, kalau yang ini kan semua, yang dari D1 ini semua tahun 2025. Berarti hanya keseluruhan dari tahun 2025 saja. Sedangkan yang F1 ini misalnya 12 bulan, otomatis dia menge-track untuk 12 bulan ke belakang. Seandainya hari ini tanggal 27 Oktober, berarti dia akan untuk memfilter dari kolom B3 sampai B ini dengan kriteria A5 itu S pinjam. Apakah ada S pinjam selama 12 bulan terakhir? Jika ada, berapa nilainya? Nah, itu dimasukin. Berarti kan dari tanggal 27 Oktober 2025 nge-track jauh ke belakang sampai 26 Oktober 2024. Jadi rentang selama 12 bulan tersebut. Lalu lanjut lagi di sini untuk kriterianya yang F1 itu 6 bulan, berarti 6 bulan ke belakang. Ini masih sama rumusnya, hanya berbeda di sini saja. Minus 6, di sini minus 12. Lalu yang 90 hari, berarti di sini menggunakan function today. Today ini untuk mundur ke 90 hari sebelumnya. Nah, lalu ada yang 30 hari. 30 hari itu mundur 30 hari ke belakang. Lalu 7 hari juga sudah ada. Lalu 7 hari ke belakang. Nah, untuk yang true ini untuk melakukan pengecekan ya. Seandainya di sini menggunakan function date dan month. Date ini langsung mengetahui dari B1 seandainya 2025, lalu month-nya ini disetting juga misalnya di bulan Januari. Nah, lalu di sini ada 1, berarti kita ngeceknya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Nah, di situ. Jadi misalnya kita ngecek ini bulan Februari 2025, berarti hanya bulan Februari saja dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari. Semisalnya kita set ini 2025, lalu bulannya Agustus, berarti hanya di bulan Agustus saja. Jadi itulah beberapa fungsi yang digunakan untuk di dalam IFS ini. Nah, sekarang kita bisa coba enter. Nah, di sini sudah tertera 200.000 dari S pinjam, karena ini kita nge-track di 6 bulan ke belakang. Kita cek di TR pinjam. Karena platformnya kita pinjam itu S pinjam, itu ada 200.000, sedangkan yang di bawah itu dari GoPay pinjam. Oleh sebab itu, maka yang terisi di bagian S pinjam tadi, di RC pinjaman, itu hanya 200.000. Kalau kita tarik ke bawah, kita copy, lalu ke bawah, lalu Ctrl D, kita kembali ke atas. Tuh, GoPay pinjam tertera 1.200.000. Berarti rumusnya sudah sesuai dengan sistem sheet yang kita buat. Nah, sekarang kita jadikan rupiah. Nah, sekarang sudah jadi rupiah, lalu hutang dibayar. Nah, kalau ini kan total hutang, berarti kita yang meminjam duit. Lalu ini hutang dibayar, kita membayar cicilan tersebut. Sudah berapa duit kita keluar untuk bayar cicilan tersebut, langsung saja kita copy juga rumus yang di sini dari file yang sudah saya lampirkan di kolom deskripsi. Lalu kita pastekan. Lalu di sini masih sama dengan yang TR pinjam, hanya saja untuk
mengetahui jumlah nilai tersebut, kita beranjaknya ke TR bayar pinjam. Jadi ini nge-tracknya khusus ke sheet TR bayar pinjam. Oke, sekarang kita copy dulu. Saya mau lihat dulu itu TR bayar pinjam. Nah, berarti dia hanya nge-track di bagian di sini saja. Kebetulan di sini ada satu transaksi 200.000 dengan keterangan pelunasan S pinjam. Oke, berarti harusnya di bagian RC pinjaman, khususnya di header hutang dibayar, S pinjam harus tertera 200.000. Kita enter, itu sudah benar. Lalu kita copy ke bawah, Ctrl C, lalu Ctrl Shift panah bawah, lalu kita Ctrl D atau Ctrl V, lalu kembali ke atas. Nah, 200.000, yang lainnya belum ada. Sekarang kita jadikan rupiah dulu formatnya, lalu kembali ke atas. Oke, FYI untuk kalian semua, jadi di sini ada perubahan sedikit untuk di ini ya, di bagian sisa hutang, karena ini kan nanti koneksinya itu ke dashboard. Karena ini bakal ada selisih 200.000, misalnya kita menggunakan rentang 30 hari, tetapi di sininya tidak terdetek total hutang. Jika dikurangi itu bisa jadi minus 200.000. Jadi untuk dashboard itu nanti kita bakal nginduknya melalui BK hutang ya, yang sudah kita buat khusus. Oke, kita cari BK hutang. Nah, di sini. Nah, kalau di sini kan memang kelihatannya total ada riwayatnya, jadi ketahuan nanti sisa hutangnya. Sedangkan untuk yang di RC ini RC pinjam, Nah, di RC pinjam itu tidak perlu kita masukin sisa hutangnya karena nanti bakal terjadi ambigu. Jadi di sini kita hapus saja. Nah, jadi cukup dari reportnya menjadi total hutang dan hutang dibayar. Jadi untuk memfilter hanya 30 hari. Jadi di Kretek 200.000 kita sudah bayar, karena di tempo sebelumnya kita masih ada hutang 200.000. Misalnya di bagian dashboard tadi kita ubah, di sini kita ubah jadi 6 bulan terakhir. Nah, jadi kan kalau di 6 bulan terakhir ini pasti kedetek. Tuh kedetek kan 200.000. Karena apa? Ini kita coba di TR pinjam dulu. Nah, kita kan ada pinjam di S pinjam itu di tanggal 9 bulan 9. Kalau di sini tanggal 27 Oktober, otomatis kalau kita nge-track 30 hari sebelumnya, berarti kan nggak kedetek ini 200.000. Nanti di 30 hari belakang itu kita di tanggal 7 bulan 10. Nah, ini kan masih masuk di rentang 30 hari kalau dari 27 Oktober. Berarti 200.000 ini kedetek kita bayar pinjaman. Lalu untuk RC ini makanya tidak valid kalau kita masukin sisa hutang, karena ketika diubah 30 hari total hutangnya bakal menjanjikan datanya 0. Jadi 0 dikurang 200.000 jadinya minus 200.000. Itulah sebabnya kita hapus saja untuk di header sisa hutang, karena nanti bakal diinduk langsung sama si BK hutang. Nah, jadi tidak perlu khawatir, nanti di dashboard juga bakal pakai di sini nanti ya. Oke. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk support channel ini, like, jangan lupa bagikan ke rekan-rekan kalian, siapa tahu mereka juga butuh untuk informasi ataupun tutorial personal budget. Oke, terima kasih.